Shalom, halo apa kabar anak-anak? Pasti semuanya menjawab luar biasa. Bersyukur kalau kita hari ini bertemu meskipun lewat online. Tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh luar biasa. Kita akan bersama mengawali kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan beribadah. Kita memohon penyertaan Tuhan. Semoga kegiatan PLS selama 4 hari boleh berjalan dengan lancar. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Grace Bustami. Baiklah para siswa-siswi sekalian, kita akan memulai ibadah hari ini dengan mempersiapkan diri. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ibu dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai, memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, ketika mentari menyambut pagi dan bulan menyambut malam, itu pertanda ada kasih Tuhan. Ketika ada kehidupan, itu juga tanda kasih Tuhan. Ketika kita bersekutu bersama di saat ini sebagai satu keluarga SMP K4 Penabur, itu juga hanya karena kasih Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari
terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Grace Bustami. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Allah Peduli. Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu akan kami dengarkan. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang berani melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 11 yang memberitakan demikian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi, Shalom. Seorang anak sekolah minggu saya tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya. Bukan karena dia sakit atau karena dia tidak mampu mengikuti kegiatan pramuka. Tetapi dia tidak mengikuti kegiatan pramuka karena ketika pembinanya membebaskan semua anggota pramuka untuk mencari teman seregu, tidak ada yang memilih dia. Dan ketika dia meminta dan mengadukan hal itu kepada pembinanya dan meminta diperhatikan, pembinanya justru menempatkan dia di perpustakaan dan bukan berusaha untuk mencarikan regu yang dapat menerima dia. Biasanya kita ketika akan bekerja sama, kita cenderung akan mencari orang-orang yang memenuhi kriteria kita. Kita cenderung mencari orang-orang yang menurut kita pantas untuk kita jadikan teman sekerja. Kita akan punya beberapa syarat. Kita akan memberi penilaian pada kemampuan mereka. Dan kita ingin regu kita atau kelompok kita akan menjadi kelompok yang berhasil karena di dalamnya ada orang-orang yang punya kualitas yang sama. Orang-orang yang pantas, orang-orang yang layak. Namun hari ini kita bicara tentang kawan sekerja Allah. Dan Musa bukan kawan sekerja yang ideal bagi Allah. Masa lalu Musa dan bagaimana Musa hidup setelah itu membuat Musa jauh dari layak untuk dapat bekerja sama dengan Allah. Direkrut, diajak melakukan banyak hal bersama. Apalagi tugas yang Allah berikan cukup berat. Dan Musa menyadari itu. Sehingga ketika ia diminta, ia berusaha untuk mencari alasan supaya dia tidak harus bekerja bersama Allah. Tapi keputusan Allah sudah bulat. Musa harus mau untuk menjadi kawan sekerja Allah. Karena ternyata Allah punya pemikiran, Allah punya tujuan yang melampaui apa yang diduga dan dipikirkan oleh Musa. Musa dijadikan kawan sekerja bukan karena Allah membutuhkan pemimpin. Musa dijadikan kawan sekerja bukan karena Allah memerlukan seseorang yang bisa membawa dan cukup kuat untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Allah memilih Musa karena Allah mau mengubahkan Musa dari seorang gembala yang bersembunyi dari masa lalunya menjadi seorang yang berani untuk menghadapi berbagai macam masalah, penolakan, bahkan ancaman, namun tidak mundur. Tahun ajaran yang baru ini
diawali dengan tema yang istimewa. Menjadi kawan sekerja Allah. Ada dua hal yang kita pelajari dari tema ini. Ada dua hal yang kita dibekali oleh tema ini. Yang pertama, faktanya, keterbatasan kita membuat kita bukan kawan sekerja Allah yang ideal. Tapi Dia memilih kita. Dia menunjukkan bahwa kita berharga. Ia menyebut kita kawan sekerja. Sehingga kita tahu kita istimewa. Kita tidak dibiarkan tidak dipilih. Dan harus duduk di perpustakaan. Selama semua orang menikmati kegiatan bersama. Kita dipilih. Kita berharga. Kita istimewa. Hal kedua yang kita pelajari adalah kenapa Dia memilih kita. Kenapa Allah yang sudah tahu kita terbatas, yang sudah tahu bahwa kita tidak layak, namun tetap memilih kita. Karena Dia ingin tahu apakah kita bersedia juga untuk diubahkan. Sejalan dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Allah, Ia mengubahkan kita. Ia menjadikan kita lebih baik. Kita bekerja bersama-sama dengannya, mengalami pembentukan, dan menjadi lebih baik. Sepanjang tahun ajaran yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan kita lewati. Dengan segala situasi yang belum sepenuhnya normal, kita tidak tahu bagaimana kita akan menjalani semua program dan kegiatan yang kita buat. Tetapi kita boleh yakin Allah mau menjadikan kita bekerja bersama-sama dengannya. Allah mau kita tahu bahwa kita berharga. Sekalipun mungkin buat orang lain, kita tidak sepenting itu. Sekalipun mungkin buat orang lain, kita terlalu pede jika menganggap kita cukup mampu. Tetapi Allah mengabaikan semua yang dinilai oleh manusia. Karena Ia peduli dan menganggap kita berharga. Dan Allah mau kita tahu Dia mau mengubahkan kita menjadi lebih baik. Semua situasi dan kondisi saat ini sementara Allah pakai untuk menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita dapat melakukan banyak hal. Karena Ia membentuk kita. Ia menyelesaikan pembentukannya atas kita. Itu sebabnya, mari. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang berpikir bahwa kita tidak sepenting yang kita kira. Tetapi rasanya memiliki Allah di dalam hidup yang menganggap kita berharga dan yang punya tujuan untuk mengubahkan kita menjadi lebih baik. Dengan semua situasi ini, kita bisa menerima tawaran Allah untuk menjadi kawan sekerjanya. Jadi saya mau sampaikan,
di awal tahun ajaran yang baru ini. Selamat menerima tawaran Allah untuk menjadi kawan sekerjanya. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan perjalanan panjang kami di tahun ajaran baru ini dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menerima tawaran Bapa, agar kami berjalan bersama-sama dengan-Mu. Dan kami boleh melakukan banyak hal. Karena Engkau memandang kami begitu berharga dan Engkau punya tujuan untuk menjadikan kami lebih baik dengan apa yang kami jalani di tahun ajaran baru ini. Berkati semua guru yang akan mengajar. Dan harus mencari berbagai macam cara dan juga metode agar anak-anak mendapatkan hak mereka. Berkati juga semua siswa yang akan kami didik dan akan melewati berbagai macam pengalaman bersama yang unik di tahun ini. Bapa menolong agar sebagai siswa, mereka pun juga dapat melakukan bagian mereka dengan keyakinan bahwa Engkau pun sementara membentuk mereka. Kami mendoakan BPK Penabur agar dapat menjawab tantangan atas situasi ini. Sehingga di dalam hadapi berbagai macam tantangan, karena situasi pandemi ini, BPK Penabur tetap dapat memberikan yang terbaik. Kami bersyukur untuk semua penyertaan dan pemeliharaan Bapa bagi kami. Sehingga kami dapat dimampukan untuk mengakhiri tahun ajaran yang lama dan bahkan diberi kesempatan untuk kembali berkarya di tahun ajaran yang baru. Sertai langkah kami Bapa, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan
kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menghadapi tahun ajaran yang baru ini dengan berjalan bersama-sama Allah dan menjadi kawan sekerjanya. Itu sebabnya kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa